Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini masa pandemi corona kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita pada hari ini bisa ngaji bareng di channel ANC dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semua ke dalam jalan yang terang benderang, yang kita tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Mari kita ngaji tentang masalah sholat yang kedua, yaitu dosa besar sengaja mengakhirkan sholat sehingga sholat itu kita lakukan di luar waktunya sholat atau kita laksanakan dengan qadha. Hal ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, yaitu dosa besar yang nomor 77, sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya sehingga sholat itu kita lakukan dengan qadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kalian semua dari zikir Allah. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang rugi. Artinya janganlah melalaikan dari zikir Allah, yaitu yang dimaksud zikrullah yaitu as-sholawatul khamsu, yaitu sholat 5 waktu. Jadi jangan kamu lalaikan sholat 5 waktu. Barang siapa yang melakukannya, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang rugi. Karena orang yang melalaikan sholat ini alasannya atau penyebabnya itu macam-macam. Kalau penyebabnya karena jabatannya, maka besok pada hari kiamat akan dibarengkan oleh Fir'aun di dalam neraka. Dan kalau orang-orang yang meninggalkan sholat itu dikarenakan karena pekerjaannya atau jabatannya, maka akan dibarengkan oleh Haman. Oleh sebab itu, maka kita harus memperhatikan sholat tersebut, karena sholat tersebut itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang-orang mukmin sudah dibatasi waktu-waktunya. Oleh sebab itu mari kita perhatikan sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya itu jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalaikan apapun itu alasannya.
Hal itu disampaikan oleh panjenenganipun Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya yaitu Az-Zawajir. Di sini disebutkan bahwasanya faman istaghala 'anis sholati fi waqtiha bimalihi kabaihi aw sun'atihi aw waladihi kana minal khasirin. Barang siapa yang sibuk meninggalkan sholat dari waktunya dikarenakan hartanya seperti jual belinya atau pekerjaannya atau anaknya, maka mereka semua itu tergolong orang-orang yang rugi. Dengan demikian Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang pertama kali akan dimintakan pertanggungan jawab kepada seseorang besok pada hari kiamat dari pekerjaannya di dunia, yaitu tentang sholatnya. Jikalau sholat itu bagus, maka akan menjadi orang yang bahagia dan beruntung, dan jikalau sholatnya itu banyak kekurangan, maka orang itu akan menjadi orang yang rugi. Karena ketika seseorang itu ada kekurangan di dalam sholatnya, maka Allah akan berkata kepada para malaikat, apakah hambaku ini mempunyai sholat sunat atau ibadah-ibadah sunat sehingga bisa digunakan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardu. Sebagaimana Imam Nawawi menerangkan bahwasanya ketika ada amalan fardu yang ditinggalkan, maka yang bisa menggantikan adalah amalan-amalan sunnah, yaitu 70 kesunahan bisa menggantikan satu kefarduan atau satu ibadah fardu. Misalnya kita meninggalkan 1 rakaat sholat fardu, maka yang bisa menggantikan untuk nambeli 1 rakaat sholat fardu tersebut itu adalah 70 rakaat sholat sunnah. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, insya Allah ada di dalam kitab Al-Bajuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man khafadhu 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menjaga sholatnya, maka sholat tersebut akan menjadi cahaya dan dalil kepada orang tersebut dan menyelamatkannya besok pada hari kiamat. Wa man lam yukhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menjaga sholatnya, maka sholat itu tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi dalil, dan juga tidak akan menjadi penyelamat besok pada hari kiamat. Dan ia besok pada hari kiamat akan bersama-sama dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan dengan Ubay bin Khalaf. Oleh sebab itu, marilah kita perhatikan jangan sampai kita itu punya tujuan atau sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya, sehingga sholat itu kita lakukan di luar waktu atau qada. Karena ketika sudah datangnya waktu sholat, maka kewajiban seorang Islam, satu, langsung kita mengerjakan sholat tersebut. Yang nomor 2, kalau belum bisa langsung, maka kita harus niat bahwasanya nanti sebelum habis waktunya kita akan melakukan sholat, sehingga sholat yang kita lakukan itu termasuk sholat yang ada, bukan yang qada. Karena kalau yang qada, kita akan
mendapat sanksinya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kita akan dibersamakan dengan mereka yang dulu pernah meninggalkan sholat, ada yang karena jabatannya, ada yang karena pekerjaannya, ada yang karena usahanya, karena hartanya dan lain-lain. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.